Selamat pagi dari semua. Apa kabar? Kurang semangat. Apa kabar? Luar biasa. Kalau ibu menanyakan apa kabar, kalian menjawab dengan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi. Apa kabar? Oke, mantap. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Kayak gitu ya. Oke. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan bernyanyi siapa tahu lagu yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya, lagu hati-hati gunakan tanganmu. Siapa tahu, ayo. Semua pasti tahu kan? Nah, untuk itu kita menyanyikan lagu hati-hati gunakan tanganmu. Oke? Siap semuanya ya? Semuanya hari ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oke, sekian lagu kita untuk memulai firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Siapa ayo di antara kalian yang mau memimpin doa kita pada pagi hari ini? Siapa? Sinta. Oke, Sinta ayo maju ke depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Sinta. Oke, firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang tertulis di Keluaran 20 ayat 15. Tapi sebelum kita membacakan firman Tuhan itu, Ibu mau mengecek kalian satu-satu siapa yang tidak bawa Alkitab. Semuanya bawa? Coba yang bawa Alkitabnya angkat ke atas. Oke, bagus, semua bawa. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di Keluaran 20 ayat 15. Apa bunyi dari Keluaran 20 ayat 15? Ya, betul, jangan mencuri. Oke, Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Nah, di ayat ini dijelaskan jangan mencuri. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di Perjanjian Lama Keluaran 20 ayat 15. Nah, sebelum kita membacakan firman Tuhan, Ibu akan memeriksa kalian satu persatu yang tidak membawa Alkitab. Nah, untuk yang membawa Alkitab, silakan Alkitabnya diangkat ke atas ya. Oke, yang membawa Alkitab siapa? Angkat Alkitabnya. Sinta? Leo? Oke, bagus. Semua membawa Alkitab, pinter. Nah, kita buka Perjanjian Lama Keluaran 20 ayat 15. Apa isinya? Kurang kencang. Jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15 berbunyikan jangan mencuri. Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk jangan mencuri karena seorang pencuri tidaklah mengasihi sesama manusia dan tidak menyayangi dirinya sendiri. Nah, di sini Ibu ada cerita singkat mengenai seorang pencuri. Kurang lebih 1 tahun lalu, pada saya saat sedang tidur siang karena memang waktu itu saya bekerja malam hari, dan setelah bangun saya melihat jendela dari atas rumah. Ternyata ada beberapa polisi beserta anjing pelacak masuki rumah tetangga. Saya ditelepon oleh pemilik setelah pulang dan mendapati pintu depan hancur terdobrak. Waktu itu anak saya bermain di
di luar bersama anak-anak tetangga dan akhirnya semua disuruh pulang oleh polisi dan sementara ini tidak boleh keluar demi keselamatan. Beberapa polisi mengepung rumah tersebut dari depan dan belakang, namun sayangnya pencuri telah lolos sebelum polisi datang. Waktu itu saya tidak tahu apa yang terjadi dengan tetangga. Pikiran saya namun terjadi hal yang sangat fatal seperti kekerasan rumah tangga atau bunuh diri. Ternyata polisi menanyai saya berkata ada pencuri yang mendobrak pintu depan. Si istri pemilik rumah itu adalah keturunan orang Italia. Dia berkata dengan emosional kepada saya, "Sony, saya telah kehilangan emas, permata, handphone, dan beberapa elektronik yang totalnya mencapai ribuan dolar." Nah, sekarang pertanyaannya kenapa manusia tidak boleh mencuri? Karena yang pertama, mencuri perbuatan yang dibenci Allah. Jikalau saudara mengaku orang Kristen, namun masih suka mencuri, saudara bukanlah pengikut Kristus, melainkan pengikut setan. Mencuri adalah hawa nafsu kedagingan yang malas, iri, dan tamak terhadap harta. Akibatnya menggunakan cara pintas dengan cara mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang paling tidak adil dengan keras merampas harta dan martabat orang lain. Pada perintah ke-8 ini, jangan mencuri, ini sangat dilarang keras oleh firman Tuhan. Karena itu yang tadi, mencuri salah satu perbuatan yang sangat fatal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu, adik-adik sekalian yang ibu sayangi, jangan sekalipun kita mencuri, baik itu hal terkecil sampai hal terbesar. Karena mencuri, bagi yang mencuri, tidak masuk surga. Kita bakalan masuk neraka bagi yang sering mencuri. Oke, jangan mencuri ya adik-adik semua. Nah, pertanyaan ibu di dalam ayat ini, jangan mencuri tadi, ibu mau bertanya pesan apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita tadi, dari cerita yang Miss bacakan. Pesan apa yang bisa kalian ungkapkan dalam cerita tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, jangan malu-malu. Ayo, jangan malu-malu. Siapa tadi? Sinta. Pesan apa? Kurang kencang? Oke, bagus, good. Karena mencuri adalah perbuatan hal yang sangat tidak baik. Jadi, hendaklah kita melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebab apa yang kita tanam itu yang kita tuai, yang kita petik. Misalnya, kalau misalkan adik-adik sekalian kelakuannya bandel, jahat, pokoknya tidak melakukan hal yang baik, di kemudian hari kita akan mendapatkan sesuatu musibah. Pokoknya hal negatif lah, tidak hal yang positif, tidak hal yang baik kita dapatkan. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang baik, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bermain dalam kehidupan bermain, di kemudian hari kita bakalan mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga dari Tuhan. Bisa saja apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan bisa tercapai, bisa teringinkan. Nah, di sini ibu mau kalian entah 3 orang menceritakan pengalamannya mengenai apakah dia pernah mencuri atau dia yang kehilangan atau apa. Oke? Priska bisa menceritakan ke depan pengalamannya gimana, atau Priska pernah mencuri atau Priska yang kehilangan, dicuri oleh temannya, entah sesuatu barangnya. Oke, Priska maju ke depan. Ayo Priska, jangan malu-malu, ayo sini. Oke, Priska maju ke depan. Wah, luar biasa cerita si Priska tadi ya. Ternyata di lingkungan tempat tinggal Priska masih ada yang namanya seorang pencuri loh, pencuri. Ya sih, di mana-mana di negara Indonesia ini, di mana-mana ada pencuri. Di mana-mana ada pencuri. Tadi cerita Priska bahwa di lingkungan tempat tinggalnya ada pencuri. Katanya tetangga Priska mencuri kelapa yang ada di depan rumah Priska. Nah, tadi Priska udah mengatakan si pencuri kedapatan oleh pemilik, oleh Priska lah ya, dan keluarga, ya kan Priska? Nah, dia kedapatan, lalu dia dihukum setimpal. Bisa saja hukumannya berupa uang, bisa saja dilaporkan kepada kepala desa atau pengurus setempat. Sungguh bagus ya cerita si Priska tadi. Nah, di sini Miss
di sini ibu akan menekankan kepada kalian satu persatu, jangan sekalipun kalian melakukan mencuri, baik itu mencuri pensil temannya, mencuri sandal, mencuri apapun, jangan pernah kita lakukan. Sebab karena dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 15 ini, jangan mencuri. Nah, Tuhan tidak suka sama anak pencuri. Oke, untuk itu ibu harapkan untuk anak-anak ibu berharap supaya kita selalu berbuat hal yang baik, hal yang positif, dan hal yang terpuji. Karena jika kita melakukan perbuatan yang bersifat baik, terpuji, hal-hal yang positif, di kemudian hari kita bakalan menerima juga dengan hal yang baik. Nah, ibu juga mau mengajak kalian untuk bernyanyi yang ini lagunya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gitu. Tahu? Siapa yang tahu? Oke, semuanya tahu. Kita dengarkanlah lagunya. Kita nyanyikan lagunya bersama-sama, oke? Nah, gimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu tersebut? Gimana? Merasa senang ya, bagus. Ibu juga merasa sedikit lega, merasa sedikit gimana gitu, merasa merasakan tidak ada beban, merasa semua dosa-dosa kayak hilang gitu ya kan. Nah, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kita minggu ini, yang memimpin doa ibu saja ya. Oke, semuanya lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, mata ditutup. Baik, mari kita bersatu di dalam nama Tuhan. Salah guys. Untuk mengakhiri ibadah singkat kita ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Yang memimpin doa untuk pertemuan kita ini ibu saja ya. Oke, setuju? Setuju semuanya? Oke, bagus. Nah, untuk mau berdoa kita lipat tangan, tundukkan kepala, matanya ditutup. Jangan ada matanya yang terbuka. Kalau berdoa kepala harus ditunduk karena kita ini meminta kepada Tuhan. Jangan pula kita berdoa gini. Itu kita dianggap sombong loh, sombong. Jadi kita berdoa gini. Itu artinya kita benar-benar tulus untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tangan dilipat, tundukkan kepala, mata ditutup, mari kita berdoa. Oke, kita satukan hati, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena penyertaan-Mu pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa tadi yang disampaikan, apa yang disampaikan hamba Tuhan, bisa kami terima dengan baik dan bisa kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami manusia yang berdosa, kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, adik-adik semua, cukup sekian pertemuan ibadah singkat ini. Kita lanjut di minggu berikutnya. Oke, dadah semuanya, dadah. Sehat-sehat ya adik-adik. Dadah, jaga diri, tetap stay at home. Oke, dadah.